Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin menanggapi atau menyikapi ya berita yang hari ini begitu viral ya, semenjak adanya acara atau konvoy ya, bahasa yang hari ini viral, yaitu syiar atau motor syiar ya, yang dimana ini adalah agenda yang sudah dilaksanakan oleh Jamaah Khilafatul Muslimin. Namun ironisnya ya, hari ini banyak kecaman dan komen atau mungkin apa ya yang negatif atau menghujat, bahkan mungkin bisa saja membenci ya. Kadang saya sedih juga ya, karena ketika ini Khilafatul Muslimin ini yang saya pahami adalah bagian daripada syariat Islam. Ironisnya yang menghujat, yang membenci, bahkan tidak segan-segan mengancam ya, menuduh, memfitnah, itu dari umat Islam sendiri ya. Kalau seandainya ya bukan umat Islam, mungkin sedikit memaklumi ya. Namun sebenarnya kalau kita pahami sejarah Islam ini ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling benar sedunia, mereka membawa Islam itu adalah yang rahmatan lil alamin. Bahkan di masanya banyak juga orang-orang kafir yang tidak memeluk Islam, tapi mereka dilindungi. Jadi tidak mungkin, karena Islam juga melindungi, memberikan kebebasan kepada non-Islam atau non-Muslim ya. Kalau di Indonesia ya pakai bahasanya non-Muslim, tapi kalau bahasa agama atau Al-Quran, bahasa Allah ya, ketika dia tidak memeluk Islam maka kafir, karena dia menolak, tidak mau menjadikan Islam sebagai dinnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, sengaja saya hari ini untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya Khilafatul Muslimin itu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat ini ya tidak terprovokasi ya, jangan sampai teradu domba antara umat Islam dengan umat Islam sehingga kita saling memfitnah. Maka mudah-mudahan dengan tayangan ini, dengan penyampaian saya ini sedikit membuka wawasan atau menyadarkan bahwa betapa malunya ya kita sebagai umat Islam kok mengecam, membenci adanya khilafah atau Khilafatul Muslimin. Padahal kalau kita pahami ya, bahwa khilafah ini adalah suatu sistem yang dimana manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam, mereka atau Nabi Adam ini diciptakan ke bumi ini adalah fungsinya itu adalah sebagai khalifah. Dan insya Allah sahabat semua juga hafal dan paham ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu. Nah,
Maka kalau kita pahami ya, umat Islam ini ya mempunyai dua sistem atau dua kepemimpinan yang berjenjang ya. Kalau di dahulu ya, di zaman para nabi itu sistemnya yaitu nubuah, sahabat-sahabat ya. Maka pemimpinnya seorang nabi, terus menerus seperti itu ya. Maka ketika Nabi Muhammad wafat ya, maka tidak ada lagi kenabian. Maka karena ini Islam atau ajaran Islam atau dinul Islam ini adalah suatu aturan yang dari Allah, maka ini harus dilaksanakan sampai akhir zaman. Maka butuhnya ya, butuhnya pemimpin, karena dahulu juga sudah dicontohkan oleh para nabi ya, aturan ini ya dibawa oleh pemimpinnya yaitu seorang nabi. Maka ketika kita pahami atau dalam sejarah ketika Rasulullah wafat ya, maka kepemimpinan kaum muslimin ini dilanjutkan oleh para sahabat ya, dengan bergelar itu khalifah ya, seperti itu. Dan ini insya Allah sahabat-sahabat juga memahami ya, bahwa dan meyakini ya, bukan memahami aja, dan meyakini bahwa estafet kepemimpinan kaum muslimin ini setelah Rasulullah wafat maka dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Ali dan seterusnya. Itu menandakan bahwa memang butuhnya seorang pemimpin, butuhnya aturan ini bisa berlangsung, bisa terlaksana dengan sempurna ketika ada pemimpinnya. Seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi banyak yang komentar di YouTube, di channel saya ya, dengan komentar yang bisa dikatakan menyikapi khilafah itu seakan-akan adalah negara. Nah ini yang perlu diluruskan sahabat semua ya, bahwa saya sampaikan bahwa khilafah atau khilafatul muslimin ini yang hari ini saya dan rekan-rekan dakwahkan itu adalah bukan negara, tapi suatu jamaah yang mana tujuannya kita melaksanakan perintah Allah. Karena berjamaah ini adalah hukumnya wajib ya, ada perintahnya ya. Insya Allah sahabat semua juga pada hafal ya, dalam surat Al-Imran ya, ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada perintah dari Allah ya, untuk bersatu, untuk berjamaah ya, dan larangan untuk berpecah belah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita pahami bersatu atau berjamaah itu jelas-jelas adalah wajib bagi umat Islam ya. Dan sudah jelas ya bahwa dengan berjamaah itu adalah mendatangkan rahmat dari Allah. Nah, seperti itu sahabat ya. Jadi supaya kita mendapatkan rahmat Allah maka kita harus berjamaah. Jadi dakwahnya Khilafatul Muslimin dengan adanya agenda syiar ya, menyampaikan itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Karena kata Allah umat Islam itu harus bersatu. Nah, bagaimana dengan adanya hari ini umat Islam bersatu dengan beberapa macam golongan, kan seperti itu ya. Nah, kenapa kita tidak membuat golongan selain Khilafatul Muslimin? Kenapa harus Khilafatul Muslimin? Karena ya, khilafah itu adalah suatu jamaah atau sistem yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat itu. Jadi kalau kita ya, ketika kita sholat, kita pahami itu adalah perintah Allah, ada perintah dalam Al-Quran, maka cara sholatnya pun diajarkan oleh Nabi. Nggak mungkin setiap perintah tidak diajarkan oleh tidak ada caranya kan, tidak dicontohkan kan.
Termasuk ini adalah perintah berjamaah bersatu, tentunya ya tidak mungkin tidak ada contohnya. Maka sudah ada contohnya. Ya, berjamaahnya dulu di zaman Nabi, maka sistemnya adalah nubuah dan pemimpinnya Nabi dalam rangka melaksanakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu nggak mungkin ya. Allah menurunkan Al-Qur'an tanpa seorang pemimpinnya. Nah, seperti itu karena Rasul itu adalah atau Nabi itu adalah sebagai penyampai peringatan, mundir, memberikan peringatan untuk umat ini ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabat-sahabat ya, jadi perlu dipahami khilafah ini adalah bagian daripada syariat Allah, syariat Islam. Ya, jadi nilainya ibadah. Kenapa? Hal yang bernilainya ibadah kita membencinya. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita sadari. Kenapa kita harus membenci? Toh khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Allah, ajaran Islam, dan sudah dicontohkan kepada apa? Kepada Rasul. Dicontohkan oleh Rasul. Orang yang kita sanjung, orang yang kita cintai, orang yang kita akui bahwa beliau adalah suri tuladan. Ya. Nah, ibadah itu tentunya kita tidak bisa mengarang, ya, membikin-bikin. Tentunya ibadah itu harus mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jelas kan ya. Dalam Al-Quran sudah jelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi semuanya sudah dicontohkan bahwa di diri Rasulullah itu ada suri tuladan, ada contoh yang baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan aturan-aturan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Rasulullah, Nabilah sebagai pembawa risalah, sebagai pemberi contoh yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu sahabat-sahabat ya. Jadi sangat kita malu ya kalau kita harus membenci. Nah, terus bagaimana? Katanya khilafah ini akan mengancam NKRI, ya, akan merubah hukum yang ada. Itu suatu prasangka yang tidak masuk ini ya, tidak relevan lah istilahnya. Sesuatu yang berlebihan ya. Seperti itu. Kenapa? Ya. Kenapa dibilang berlebihan? Ya. Karena yang namanya setiap din, setiap ya penganut suatu ajaran, semuanya dibutuhkan, diwajibkan ya adanya seorang pemimpin. Ya. Sekarang seperti kita ya di Indonesia ini ya, yang mayoritas atau yang beragama yang majemuk ya, bukan Islam saja, ada Kristen, ada Hindu dan sebagainya. Yang kita hari ini pahami ya seperti Katolik saja, ya, dia ya ada perintahnya untuk mentaati pemimpinnya. Nggak mungkin setiap ajaran, setiap kitab, ya, setiap agama, ya, tidak ada perintah untuk mentaati pemimpinnya. Ketika ada perintah mentaati pemimpinnya, tentu harus ada pemimpinnya, dan ini sudah dibuktikan. Maka kita harus melek, harus buka hati kita, melek mata kita. Ya, kita pahami hari ini agama yang lain selain Islam, ya. Mereka eksis dengan kepemimpinannya, tidak pernah kosong kepemimpinannya. Agama apa itu? Yang kita pahami, ya, agama Katolik. Dia mempunyai pemimpin. Pemimpinnya apa? Sudah ditetapkan dalam ajarannya, enggak ngarang dia. Pemimpinnya yaitu Pak Paus, enggak pernah ganti dia. Dan memang ya perlu kita pahami bahwa mereka, kenapa harus mereka adanya kepemimpinan, adanya imam, adanya pemimpin, karena untuk melaksanakan ajarannya. Bahkan kalau kita pahami, kita pelajari, Islam punya pemimpin, ya ini sangat tidak adil. Kenapa tidak adil? Coba sahabat semua, ya, di Indonesia ini begitu banyaknya juga orang Kristen, agama-agama lain di luar Islam. Ya, coba kita tanya, yang beragama
Katolik, siapa pemimpin agamanya? Dia pasti menyebutkan pemimpin agamanya itu Paus, nggak mungkin yang lain. Ketika dia tanya pemimpin di dalam negaranya, pasti dia menyebutkan pemimpin di negara tersebut. Kalau di Indonesia berarti Presiden Jokowi, seperti itu. Jadi mana pemimpin negara, mana pemimpin agamanya. Nah, ketika umat Islam ini yang Masya Allah kadang-kadang kita, ya, ketika umat Islam hari ini di Indonesia ditanya, siapa pemimpin Anda di negara Indonesia? Dengan lantang, dengan jelas kita menyebutkan bahwa Presiden Jokowi. Tapi ketika kita ditanya, pemimpin agama kita, Islam siapa? Nah, itu berbeda-beda, kan lucu. Ya, lucu. Agama yang sudah sempurna, ya, begitu sempurnanya, kok untuk menetapkan seorang pemimpinnya bisa rancu. Padahal sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Setelah Rasulullah meninggal, pemimpin umat Islam adalah seorang khalifah. Untuk apa adanya pemimpin? Untuk apa Allah memerintahkan mentaati pemimpinnya? Agar mampu melaksanakan ajarannya dengan sempurna. Seperti itu. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Dan kita harus pahami. Dan diakui oleh negara juga bahwa negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi negara yang melindungi semua agama untuk melaksanakan ajarannya sesuai agamanya masing-masing, seperti itu. Nah, hari ini kenapa agama Katolik dia mempunyai pemimpin dari dulu sebelum Khilafatul Muslimin mencetuskan atau memaklumatkan kepemimpinan kaum muslimin tidak dipermasalahkan, tidak dianggap teroris, tidak dianggap radikal, ya. Padahal mereka sudah mempunyai pemimpin di dalam agamanya. Maka perlu kita pahami, ya, agama mereka tidak pernah ribut menetapkan hari besarnya atau apa, karena dia diatur oleh seorang pemimpinnya. Umat Islam yang prihatin, yang kadang-kadang bikin malu untuk menetapkan hari besar, untuk menetapkan satu Ramadan saja selalu ada perselisihan. Bahkan satu kampung bisa ada 3 hari, yang Senin, yang Selasa, yang Rabu. Kan ini sangat lucu. Nah, hari ini ketika ada sebagian kaum muslimin yang merasa ya peduli dengan ini umat Islam karena ada perintah harus bersatu supaya punya pemimpin, supaya bisa ya berjamaah, supaya datangnya turun rahmat Allah, kok dibenci, dihujat, dianggap radikal lah sebagainya. Nah ini ya sahabat, coba tolong dibuka ya, jangan pakai ayat dalil aja dulu, pakai pemikiran kita yang jernih saja ya. Itu ya Allah ya, merasa malu gitu, malu sama agama-agama yang lain. Umat Islam ingin melaksanakan ajarannya, punya pemimpin seperti agama lain, kok dibenci sama agamanya sendiri, sama umatnya sendiri. Dan yang membencinya itu Masya Allah bukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Ini yang bikin kadang-kadang keder umat ya, keder, bikin keder. Maka sahabat semua ya, saya merasa sedih gitu, merasa prihatin sekali. Maka saya memberanikan diri untuk membuka wawasan, menyampaikan ya apa Khilafatul Muslimin itu. Khilafatul Muslimin itu adalah jamaah untuk menyatukan umat dalam rangka beribadah kepada Allah, supaya kita itu tidak gontok-gontokan, ya, tidak begitu berselisih menjadi pertikaian, ya, lebih aman lah. Dan kita harus yakini ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah itu tidak akan bohong, akan menurunkan rahmat kepada kita. Karena janji Allah seperti itu. Ketika orang berjamaah akan turun rahmat, ketika berpecah belah akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu sahabat ya, sekilas secara ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membuka wawasan kita, supaya kita ini tidak sempit menyikapi Khilafatul Muslimin itu, negara mau berontak dan sebagainya.
Tidak seperti itu sahabat semua ya. Khilafatul Muslimin adalah suatu jamaah untuk mendamaikan, untuk menyatukan umat. Kenapa harus pakai Khilafatul Muslimin? Karena kita ibadah harus mencontoh, tadi udah saya sampaikan. Tidak boleh ngarang. Ya, agama lain saja konsisten dengan kitabnya, pemimpinnya tidak pernah dia mengarang-arang sesuai dengan rujukannya. Nah, kenapa kita hari ini menolak dengan kita ya bersatu berjamaah dengan pemimpinnya seorang khalifah? Karena itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, nah, seperti itu sahabat semua. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan membuat suatu pencerahan ya, dan kita sadar. Ayo kita bersama-sama, ketika ada perselisihan, ayo kita islah ya, kita silaturahim, tidak jangan memalukan ya. Kita ini adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh kita dengan agama lain juga harus rahmat. Kita tebarkan, kenapa kita sesama agama, sesama Islam kita saling menghujat, saling menjelekkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.